Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Doni Septian Rosadi akan menyampaikan topik seputar dengan malpraktik medis. Ya, baik adik-adik. Sebelum kita diskusi lebih jauh terkait dengan topik malpraktik medis, saya coba minta adik-adik untuk mencari satu kasus yang diduga sebagai kasus malpraktik medis. Ya, silakan, saya berikan waktu sekitar 5 menit. Boleh cari di internet, boleh cari di textbook ataupun juga jurnal. Ya. Silakan tulis posisi kasusnya pada selembar kertas A4. Silakan, saya berikan waktu 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Baik, sudah dapat semua? Ya, kalau sudah dapat, silakan adik-adik buat rangkuman posisi kasusnya dalam kertas A4. Ya, sudah semua? Baik, kalau sudah, simpan kertas tersebut ya, dengan posisi kasusnya sebagai tugas adik-adik ya. Nanti setelah selesai kita diskusi dalam topik ini ya, silakan adik-adik selesaikan tugasnya buat analisis terkait dengan kasus tersebut. Apakah kasus tersebut benar masuk kriteria malpraktik medis atau tidak? Kemudian kemukakan alasannya. Ya.
Baik, disimpan dulu kertasnya. Kita akan lanjutkan penyampaian materi terkait dengan topik malpraktik medis kali ini. Lalu mengapa sih topik terkait dengan malpraktik medis ini perlu diketahui atau perlu kita diskusikan? Jadi kalau kita lihat praktik kedokteran sendiri ya, di dalamnya terkandung adanya risiko yang mungkin terjadi ya. Dalam setiap tindakan kedokteran, dalam setiap pelayanan kesehatan itu selalu ada terkandung potensi kemungkinan kejadian yang tidak diharapkan. Kemungkinan kejadian yang tidak diharapkan ini baik berupa risiko ketidaknyamanan, kecacatan, atau bahkan bisa sampai terjadi kematian. Kita kan tidak bisa memastikan bahwa setiap tindakan akan berhasil ya. Jadi selalu ada ruang di mana kemungkinan dari kejadian tidak diharapkan itu bisa terjadi. Kemudian risiko-risiko medis ini bisa terjadi pada siapa saja. Bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi di mana saja. Jadi tidak ada ceritanya bahwa seorang dokter kalau menangani pasien itu sudah pasti sembuh. Ya. Ataupun misalnya dengan prosedur yang sudah sesuai, itu pasien pasti mengalami kesembuhan. Ya. Jadi memang kontrak terapeutik itu atau kontrak dokter dengan pasien itu sifatnya adalah kontrak ikhtiar ya. Jadi bukan kontrak hasil. Sehingga risiko medis apapun bentuknya ya dapat terjadi pada siapa saja, dapat terjadi kapan saja dan dapat terjadi di mana saja. Sehingga kita perlu betul ya memahami apa itu yang dimaksud malpraktik medis. Lalu apa bedanya dengan risiko medis? Lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan malpraktik medis itu? Jadi istilah malpraktik sendiri sebenarnya adalah istilah yang bersifat umum ya. Tidak hanya terkait dengan bidang kedokteran saja. Jadi seluruh profesi atau seluruh pekerjaan ini bisa juga terjadi kondisi malpraktik. Ya. Jadi tidak harus selalu malpraktik itu dikaitkan dengan medis ya. Kalau kita lihat asal katanya ya, malpraktik ya, ada terdiri dari dua kata ya, kata mal dan juga praktik. Mal artinya bersalah ya, penyimpangan ya, atau keluar dari apa yang seharusnya, sedangkan praktik sendiri bermakna pelaksanaan atau tindakan. Jadi kalau kita lihat definisi malpraktik secara harfiahnya adalah pelaksanaan tindakan yang salah. Ini menurut Sofwan Dahlan ya tahun 2005. Jadi malpraktik medis itu ada penyimpangan atau kesalahan atau kelalaian dari tindakan praktik kedokteran yang harusnya. Ya. Sehingga kalau kita lihat definisi hukum malpraktik medis itu apa? Jadi perbuatan dokter yang meliputi kegagalan memenuhi standar dalam penanganan kondisi pasien atau kurang terampil atau tidak kompeten ya atau juga melakukan kelalaian dalam memberikan asuhan kedokteran kepada pasien sehingga menyebabkan kerugian pada pihak pasien. Ya. Jadi tadi ada penyimpangan prosedur ya, ada ketidakmampuan ya, ada kelalaian dan lain-lain sehingga menyebabkan kerugian yang berkaitan langsung terhadap apa yang dilakukan oleh seorang dokter. Nah, lalu kita bagaimana nih menilai atau memahami bahwa sebuah tindakan ini terjadi kelalaian di dalamnya. Jadi kita perlu lihat juga ya, yang dimaksud lalai itu ada yang sifatnya commission ya, jadi kelalaian karena melakukan atau omission ya, kelalaian karena tidak melakukan ya. Kalau kelalaian karena melakukan, misalnya melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan ya. Dalam SOP-nya tidak ada dia melakukan ya. Tapi kalau yang omission itu lalai karena tidak melakukan ya. Secara standar prosedurnya harusnya melakukan tindakan tapi ini tidak dilakukan ya. Nah, saya ambil contoh seperti ini misalnya. Kalau lalai karena melakukan.
Misalnya kalau lalai karena sedang melakukan tindakan, ya, ternyata dia melakukan tindakan tambahan ya di luar indikasi atau di luar persetujuan dari pasien. Setelah tindakan dilakukan, ada kerugian yang dialami oleh pasien, ya, dan kerugian tersebut adalah kerugian yang diakibatkan atau berkaitan dengan tindakan yang dilakukan yang tidak seharusnya dilakukan oleh dokter tersebut. Maka ini dikategorikan sebagai kelalaian karena melakukan. Ya. Tapi kalau omission, ya, kelalaian karena tidak melakukan, contohnya misalnya harusnya memeriksa obat injek, misalnya memeriksa, tapi ternyata tidak dilakukan pemeriksaan terhadap obat yang akan diinjekkan, ya, atau disuntikan, ya. Ternyata obatnya kadaluarsa, ya. Kemudian ketika disuntikan, pasiennya mengalami reaksi, ya, atau mengalami kerugian, ya. Nah, kan kerugian ini kan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya, ya. Sedangkan tenaga kesehatannya melakukan kelalaian karena tidak mengecek, ya. Karena tidak mengecek itu menimbulkan kerugian, dan ini ada hubungan sebab akibat, ya. Nah, lalu bagaimana sih menilainya kalau suatu tindakan itu masuk kategori lalai? Ya biasanya dibandingkan dengan seseorang yang memiliki kualifikasi yang sama, ya, pada suatu kondisi atau situasi yang juga sama, ya. Sambil contoh misalnya kalau dokter di puskesmas A misalnya melakukan sebuah tindakan, kemudian membuktikan apakah dia lalai atau tidak, nanti akan coba dibandingkan dengan dokter di puskesmas lain, ya, apakah puskesmas B atau puskesmas C, ya, yang kualifikasinya sama. Misalnya dokter A-nya dokter umum, ya, berarti dokter B-nya nanti dokter umum. Kemudian situasi dan kondisinya juga sama, artinya sama-sama lokasinya di puskesmas, ya, tempat praktiknya. Nah, puskesmasnya juga kalau bisa cari yang sama, ya, kondisinya, apakah obat-obatannya, kemudian situasi lingkungannya, fasilitas pendukungnya dan lain-lain, diusahakan sesama mungkin. Nah, kemudian nanti diperbandingkan, ya. Kalau sesuai ya berarti memang sama, ya, tidak ada kelalaian, ya. Tapi kalau misalnya di bawah dari standar yang ada, ya berarti terjadi sebuah kelalaian. Nah, lalu bagaimana? Apakah seluruh kerugian yang dialami pasien setelah dilakukan tindakan medis itu dikategorikan sebagai kelalaian atau tidak? Jadi belum tentu juga, ya. Jadi nanti akan dilihat dulu, ya. Pertama dilihat dulu apakah tindakannya sesuai prosedur atau tidak, ya. Kalau sesuai prosedur berarti memang sudah sesuai dengan standar yang ada, ya. Kalaupun mengalami kerugian, ya, misalnya rasa sakit atau misalnya ada komplikasi dari tindakan, ya kalau itu sudah disampaikan dari awal, ya, dan pasien sudah memahami, dokter tidak bisa dipersalahkan karena memang tidak ada unsur kelalaian di sana, ya. Sudah sesuai prosedur, ya. Adapun hasilnya tidak sesuai harapan, yaitu di luar kuasa dari manusia, ya, di luar kuasa dari seorang dokter. Tapi kalau misalnya ada kesalahan, ya, atau ada kelalaian, ya, dalam tindakannya, kemudian terjadi kerugian dan ada hubungan sebab akibat antara tindakan yang tidak sesuai prosedur tersebut, ya, dengan kerugian yang dialami oleh pasien, maka ini bisa menjadi delik pidana, ya. Ini bisa menjadi menjadi tuntutan, ya, dari pihak pasien. Maka dokter harus berhati-hati juga, ya, dalam melakukan setiap tindakannya, harus memahami standar prosedurnya, ya. Standar prosedur itu kan ada yang sifatnya nasional, ya, biasanya nanti disusun oleh organisasi profesi, ya, kemudian nanti diusulkan ke Menkes, kemudian Menkes nanti menetapkan standar pelayanan kesehatan tersebut. Tapi ada juga yang sifatnya institusional, ya. Jadi setiap institusi seperti di rumah sakit A, rumah sakit B, ya, puskesmas dan lain-lain, mungkin karena pertimbangan dukungan sumber daya, fasilitas dan lain-lain, sehingga ada penyesuaian untuk masing-masing institusi. Itu biasanya nanti dituangkan dalam bentuk standar prosedur operasional. Jadi dokter dalam menjalankan praktik kedokterannya harus memenuhi aspek tadi, ya.
yang sifatnya nasional, standarnya nasional, dan juga standar prosedur operasional yang berlaku di institusinya ya, baik di rumah sakit, baik di klinik, baik di puskesmas maupun juga fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Nah, kalau di sini kita lihat ya, bagaimana kita membuktikan sebuah tindakan itu termasuk malpraktik medik atau tidak ya. Pertama, detik ya. Jadi di sini apakah kewajiban dari profesi medis telah menggunakan seluruh kemampuannya ya, secara keilmuan, secara keterampilan ya, dalam upaya penyembuhan atau seminimal-minimalnya melakukan upaya untuk meringankan beban derita dari pasien. Nah, ini nanti acuannya tujuannya apa? Ya standar profesi medis yang dimilikinya sesuai dengan kompetensinya. Ya. Kemudian yang lain lagi ya dilihat ya apakah ada penyimpangan atau tidak dari standar prosedur operasional yang berlaku ya, ataukah ada melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan, tidak ya. Kalau ada penyimpangan dari standar prosedur ya berarti tindakan tersebut sudah keluar ya dari yang seharusnya. Kemudian ada kerugian tidak dari pihak pasiennya ya. Kerugiannya bentuknya apa ya? Ya bentuknya mungkin bermacam-macam, bisa perasaan tidak nyaman, bisa rasa nyeri misalnya ya, atau kecacatan atau kehilangan organ atau kehilangan fungsi dan lain-lain yang dipahami atau yang dirasa menjadi kerugian dari pihak pasien. Nah, tapi kerugian tersebut harus dilihat juga apakah ada hubungan kausal atau tidak. Jadi ada hubungan sebab akibat atau tidak ya, yang secara langsung terhadap penyimpangan atau keluarnya tindakan dari standar prosedur yang ada. Jadi keempat aspek ini harus dipenuhi untuk menyatakan sebuah tindakan tersebut dapat dikategorikan malpraktik atau tidak. Jadi kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, ya tidak bisa dianggap sebagai tindakan malpraktik ya. Saya ambil contoh misalnya tindakannya sudah sesuai prosedur ya. Kemudian setelah tindakan ada kerugian, ternyata menyisakan perasaan tidak nyaman ya karena tindakan kedokteran ya. Misalnya setelah operasi ada perasaan nyeri yang berkepanjangan misalnya ya. Rasa nyeri tersebut ya memang berkaitan ya dengan tindakan operasi. Tapi kan tidak ada penyimpangan prosedur ya, tidak ada tindakan yang keluar dari standar profesi yang seharusnya, sehingga pada kondisi seperti itu tidak dapat dinyatakan bahwa tindakan tersebut malpraktik medis ya, karena memang tidak ada penyimpangan dari standar prosedur yang ada. Adapun rasa nyeri setelah tindakan yaitu bagian dari proses alamiah ya, ataupun itu juga bagian dari risiko medis yang mungkin dialami ya setelah melakukan sebuah tindakan. Sehingga dalam pelaksanaan praktik kedokteran memang sudah seharusnya seorang dokter itu memahami atau menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam profesi kedokteran ya, baik itu berupa nilai-nilai etika, kemudian nilai-nilai hukum yang bisa dijawatakan dalam bentuk peraturan-peraturan ya, ataupun juga disiplin keilmuannya ya. Jadi pemahaman ya, kemudian keilmuan, penguasaan pengetahuan, penguasaan kemampuan keterampilan dan lain-lain yang terkait dengan dunia medisnya. Ketiga hal ini harus dipenuhi oleh seorang dokter untuk dapat menjalankan profesinya secara profesional ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa menghadirkan kondisi yang terbaik bagi pasien ya, menjunjung tinggi keselamatan pasien ya, yang utamanya juga melindungi dokter dari gugatan atau tuntutan-tuntutan yang tidak perlu ya. Ya, baik adik-adik, mungkin dari saya cukup sekian untuk pemaparan singkatnya. Silakan adik-adik nanti kerjakan tugasnya ya.
kasus yang adik-adik tadi sudah cari, coba dianalisis dengan konsep malpraktik medis ini ya. Apakah masuk atau tidak ya dalam kriteria malpraktik medis. Kalau masuk alasannya kenapa? Coba diuraikan. Kalau tidak masuk, nanti alasannya kenapa ya. Maksimal 2 lembar A4 ya maksimal ya. Kalau bisa lebih ringkas lebih baik. Mau dibuat semacam mind map juga boleh ya. Tapi kalau bisa cantumkan juga alasan-alasannya. Nanti diunggah ya tugasnya di e-kuliah ya. Dan juga kalau ada pertanyaan silakan, saya terbuka untuk berdiskusi ya. Nanti kita akan coba berdiskusi di forum sekaligus ada kasus yang nanti bisa kita diskusikan di forum tersebut. Baik adik-adik, dari saya mungkin saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.